Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom semua, bersama lagi kita pada pagi ini. Mari kita mulakan hari kita dengan doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu kepada kami. Saat pagi ini kami boleh bangun dan melihat kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan sepanjang kami memuji Engkau, sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mulakan hari kita dengan menyanyi kepada Tuhan, mengangkatkan lagu kita, Saatku Menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita dalam renungan pada pagi hari ini. Kita akan melihat bersama-sama tentang pengkhianatan. Pengkhianatan sesuatu yang menyayat hati. Pernahkah kamu mengalami pengkhianatan? Dan bagaimana peristiwa itu mempengaruhi kamu? Dan bagaimana ia masih mempengaruhi kamu sampai saat ini? Menjelang akhir-akhir saat Yesus mengalami dua tamparan pengkhianatan yang berbeza. Di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1 hingga 30 dan ayat 36 hingga ayat 38. Saya akan baca untuk kita. Setelah Yesus berkata demikian, hatinya gelisah. Lalu dia berkata dengan terus terang, sungguh benar kata-kataku ini, salah seorang daripada kamu akan mengkhianati aku. Pengikut-pengikut Yesus saling memandang karena mereka tidak mengetahui orang yang dimaksudkannya. Pengikut yang dikasihi oleh Yesus duduk di sebelah Yudas. Oleh itu Simon Petrus memberikan isyarat kepadanya, tanyalah guru, siapa yang dimaksudkannya itu? Pengikut itu mendekati Yesus lalu bertanya, siapakah dia ya Tuhan? Yesus menjawab, orang yang aku berikan roti yang aku celup ke dalam mangkuk, dialah orang itu. Oleh itu Yesus mengambil sedikit roti, mencelupkannya ke dalam mangkuk, lalu memberikan roti itu kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sebaik saja Yudas menerima roti itu, iblis masuk ke dalam hatinya. Lalu Yesus berkatanya, segeralah lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Tidak seorang pun yang makan di situ memahami kata-kata Yesus kepada Yudas, karena Yudas memegang beg uang mereka. Beberapa orang pengikut menyangka Yesus menyuruh dia membeli bekalan yang diperlukan bagi perayaan itu, atau memberikan sedekah kepada orang miskin. Yudas menerima roti lalu segera keluar. Hari sudah malam. Dan dalam ayat 36 hingga ayat 38, Simon Petrus bertanya kepada Yesus, kemanakah Tuhan mau pergi?
Yesus menjawab, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat pergi, ikut sekarang, tetapi engkau akan mengikut aku kelak." Petrus bertanya lagi, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuhan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuhan." Yesus menjawab, "Betulkah engkau sanggup mati untukku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan berkata, engkau tidak mengenal aku." Saudara-saudari, dikhianati, disangkal. Dari segi apakah dua situasi ini serupa? Dari segi apakah ia berbeza? Pada pendapat Anda, dengan sadar bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya dan bahwa dia mengalami emosi yang sebenar, bagaimana pengkhianatan, disangkal itu mempengaruhi emosi Yesus pada waktu itu? Dalam Injil Matius 27 ayat 3 memberitahu kita bahwa Yudas telah dibayar 30 keping uang perak untuk Yesus. 30 keping uang perak itu untuk mengkhianatinya sepenuhnya. Dia coba memulangkan uang itu, tapi sudah terlambat. Yesus sudah diserahkan kepada pihak berkuasa. Memanglah mudah untuk menahan nafas melihat Yudas berasa terkejut bahwa seseorang itu akan mengkhianati Yesus. Bagaimana pula dengan Petrus? Adakah Petrus dia berjalan di atas air? Kalau kita lihat dalam Injil Matius bab 14 ayat 32, dan diselamatkan daripada tenggelam, tidak mencukupi untuk memperoleh kasih dan kesetiaan Tuhan? Betulkah dia akan menafikan Kristus yang baru membasuh kakinya? Ya, kita mungkin berada dalam situasi yang sama, meskipun telah mengalami kasih Tuhan seperti Petrus, penyelamatan daripada Allah. Namun terkadang ada waktunya kita menidakkan kehendak Tuhan. Kita mengkhianati Tuhan, bahkan menyangkal Kristus. Ketika perbuatan atau kesaksian hidup kita tidak menunjukkan teladan Kristus, saat itulah kita menyangkal Tuhan. Walau bagaimanapun terdapat berita yang amat baik untuk kita. Dalam Roma bab 8 ayat 38 hingga 39. Kita tidak mungkin boleh merosakkan ini. Tiada apa yang boleh kita lakukan untuk mengubah kasih Tuhan kepada kita. Tiada apa yang boleh kita lakukan untuk mengubah pekerjaan yang telah dilaksanakannya dalam hidup kita. Tiada apa yang boleh kita lakukan untuk memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Saudara-saudari, bahwa Bapa mengasihi kita, tiada apa yang boleh kita lakukan untuk mengubahnya. Namun kita berfikir, pernahkah kita mengkhianati Tuhan? Pernahkah kita menyangkal perintah Tuhan dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami akui, sadar ataupun tidak, selama ini kami telah mengkhianati Engkau Tuhan. Di saat kami tidak melakukan perintah Tuhan, di saat itulah kami menyangkal kehendak Tuhan, mengkhianati Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Tolong kami, ingatkan kami hari demi hari, saat demi saat, supaya dalam perbuatan kami, kesaksian hidup kami tidak menyangkal, kami tidak mengkhianati Tuhan. Tetapi kami mengakui bahwa Yesuslah yang kami percaya. Yesuslah milik kami. Kami adalah kepunyaan-Mu dan Engkau adalah kepunyaan kami. Biarlah kami ingat bahwa kemana saja kami pergi, pribadi Tuhan Yesus memancar dalam hidup kami. Biarlah kami sentiasa mengakui Yesus Kristus, Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita pada hari ini. Jumpa lagi pada keesokan harinya. Tuhan Yesus menyertai berserta dengan Anda semua.